Jempolnya mana? Burung merpati terbang tinggi. Terbang ke atas menabrak awan. Berikan saksikan dongeng dari tadi. Jika seluruh ingin penasaran. Wow, acara selanjutnya yaitu dongeng dari tadi. Mana tepuk tangannya? Kepada Pak Adi. Suaraku kedengeran? Suaranya kedengeran? Suaranya kecil? Harus dibesarin? Seperti raksasa? Doa rubah suara. Allahumma barik lana. Salah? Salah ya? Itu doa apa? Makan suara. Ya udah, aku rubah suara sendiri. Tarik napasnya, tahan sampai asar. Jangan. Rubah suara. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau anak hebat bilang Allah. Kalau kau anak sehat sebut Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengasihi. Siapa nama Tuhan kita? Keren banget jawabannya, semangat. Yang semangat aku siapin hadiah, mau nggak? Belum semangat, katakan saya sambil angkat tangan kanannya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang kalau mandi gosok gigi? Belum semangat, kayaknya pas gosok giginya ragu-ragu ya. Yang ini pasti harus lebih semangat lagi. Siapa yang kalau mandi pakai sabun cuci? Iya. Pakai sabun mandi atau sabun cuci? Iya. Ulang lagi. Siapa yang kalau mandinya sendiri? Siapa yang kalau mandi? Siap-siap, sayanya yang kuat. Siapa yang kalau mandi sambil lari? Mandinya sambil lari bisa kejedot, kepleset. Oke, ulang lah. Siapa yang kalau mandi di kamar mandi? Keren. Oke, aku mau cek suara yang kompak. Tangannya boleh angkat ke atas, diputar-putar, lalu telunjuk dan jempolnya disatukan. Oke, ikutin kata-kata Kak Adi. Ya Allah, aku siap menyimak, mendengar cerita, kisah Isra Mi'raj dan takhir Ramadan. Ya Allah, jadikan kami anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang berbakti, siap menghadapi dengan lapang dada, dengan iman, puasa Ramadan tahun ini lebih baik, tidak pakai drama, susah bangun sahurnya. Insya Allah akan memudahkan semua yang berpuasa. Diputar-putar, tempel di dagu. Dagunya mana dagu? Dagu. Nah, dagunya di sini dagu. Tempelnya di dagu, nggak usah di jidat. Kalau kau anak hebat bilang hore. Kalau kau anak sehat sebut oke. Oke, kalau gitu aku mau ucap salam dulu. Tahiyatul wassalam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Zaifah, kita doakan panjang umur, sehat walafiat,
murah rezekinya. Kita doakan guru-guru kalian panjang umur, sehat walafiat, karirnya meningkat, utang-utangnya lunas, yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Saya doakan papa mama kalian sehat walafiat, rezekinya luber, berkah semuanya. Tidak lupa tadi doakan juga adik-adik hebat bisa berangkat ke Mekah sampai Madinah. Udah besar kuliah, kalau kuliah nanti bisa beli sawah. Jangan lupa menikah sama anak lurah. Amin. Oke, aku mau seru-seruan. Kita mau cek suaranya bareng-bareng dengan musik yang akan disajikan oleh Ustaz Amri. Oke, kita mau senang dulu ya. Boleh Ustaz, di play ke bawah. Di amplinya bisa. Dia harus tes dulu dia Bluetooth ya. Ini Bluetooth ya. Oh, diklik aja. Klik Bluetooth. Oke. Tunggu di setting. Kak Adi mau cek dulu. Aku mau kasih namanya tepuk terima kasih. Tepuk apa? Oke, yang semangat aku siapin hadiah. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Oke, yang semangat ya. Kelas 1 mana? Kelas 1. Kelas 2 mana? Kelas 3 mana? Oke, siap ya. Kita cek suara yang paling kompak. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Keren. Siap. Yang semangat aku siapin hadiah. Dan ada tepuk yang kedua namanya tepuk cinta. Cintanya bukan buat Kak Adi tapi buat Rasulullah. Oke, siap ya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang betul. Dalam agama ada 3 urutannya terima kasih: dengan hati, dengan lisan, dan perbuatan. Kalau dengan lisan mengucap alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Doa dulu ya. Bangun tidur, salat subuh, makan ayam goreng, sarungnya bolong. Ih, ketawa. Alhamdulillah, ya kan? Sarung bolong nggak? Kalau dipakai bolong nggak? Bolong. Kalau bolong-bolong nggak boleh dipakai. Ulang ya. Baju baru, temannya baru, jilbabnya baru, mukena bolong. Iya, ada gunung meletus, innalillahi. Ulang dong. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada awan gembel. Iya, awan gembel itu awan yang meletus dan dingin, dan dia nggak boleh kita jarak ya kurang lebih 30 mil ya, harus jauh dari lokasi. Oke, kalau gitu aku mau mulai. Teman-teman semuanya dapat? Udah nggak masuk lagi, nyari ngambil kabel. Oh, Nggak connect. Udah. namanya BTS. Ini asli. Ah, asli. Tuh. Deep walk. Oh, gini aja. Ulang aja. Ya. Ada itu yang masih main-main di belakang. Ya, kalau masih main-main nanti tidak dengan angka poinnya.
Aman Bu, kita lanjut aja. Start dulu aja ya. Oh iya. Oke, siap. Lanjut ya. Teman-teman, siapa yang tahu cerita tentang Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Wow, ada burung, ada apa lagi ceritanya? Ada Masjidil Aqsa. Dari mana Nabi Muhammad berangkatnya? Dari Masjidil Haram. Oke, ini dia ceritanya. Alkisah Nabi Muhammad ketika tahu kesedihan, sedihnya kenapa? Karena paman Nabi mening. Hafal nggak lagunya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Muthalib kakeknya, Abu Thalib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Teman-teman, yang meninggal di tahun berikutnya adalah paman Nabi. Namanya Abu Thalib. Paman Nabi begitu luar biasa mendukung dakwahnya Nabi Muhammad walaupun bukan Islam. Belum masuk Islam, tapi meninggal. Apa yang terjadi? Maka Allah perintahkan malaikat Jibril, labbaik ya Rabb, turun ke muka bumi, jemput hambaku bernama Muhammad, ajak jalan-jalan di malam hari, baik gunakan kendaraan terbaik bernama buruk. Apa namanya? Maka buruk sayap kanannya itu selebar langit dunia, sayap kirinya selebar langit bumi atau bumi, teman-teman. Turunlah sampai di kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, diketuklah oleh malaikat Jibril pintunya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad, labbaik Jibril, engkau akan aku berangkatkan diperintahkan Allah. Dari mana Jibril? Dari Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dengan apa? Ini kendaraan yang terbaik Allah ciptakan bernama buruk. Baik Jibril. Nabi Muhammad duduk, baru saja duduk, sudah sampai di Masjidil Aqsa. Keren gak? Kira-kira mau nggak naik kendaraan buruk? Kira-kira kita manusia bisa nggak? Nggak bisa, hanya Nabi Muhammad. Maka ada kisahnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu luar biasanya yang dipanggil jasad dan juga ruhnya Nabi Muhammad untuk dapat menerima wahyu dari Allah. Apa yang terjadi? Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ditungguin oleh 10.000 para nabi dan 40.000 malaikat. Kira-kira banyak nggak? Banyak. Nabi imamin salat di Masjidil Aqsa. Selesai Nabi salam, malaikat Jibril membawa 2 pilihan minuman. Jibril bertanya kepada Muhammad, Muhammad mau minum susu atau mau minum arak yang memabukkan? Kira-kira Nabi Muhammad pilihnya apa? Susu atau arak? Arak apa susu? Andai Nabi Muhammad pilihnya arak, wah, kalian gak bakalan sekolah. Pasti di rumahnya ada botol. Gara-gara sebotol minuman sempoyongan. Nah, gara-gara salah, maka kita nggak bakal sekolah. Tiap hari mabuk. Tapi Nabi Muhammad pilihnya apa? Susu. Kata malaikat Jibril, inilah fitrah manusia dan umatmu akan ikut juga minum susu.
Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi kendaraan buruk terbaik dan sampai di langit pertama. Nabi Adam yang diciptakan pertama kali oleh Allah bertanya, Jibril, siapa yang berada di sampingmu? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibukain pintunya. Begitu dibukain pintunya, apa yang terjadi? Nabi Muhammad diperlihatkan, Jibril, itu kenapa bukanya hitam? Bukan karena main bola. Itu kenapa jarinya atau tangannya penuh dengan duri dan ia tabok-tabokin ke mukanya? Itu ketika dunia sering meninggalkan sholat. Jibril ditutup. Nabi Muhammad diperlihatkan, teman-teman, boleh nggak kita ninggalin sholat satu kali aja? Boleh nggak? Boleh. Enggak boleh. Nabi Muhammad naik lagi ke langit kedua, diperlihatkan lagi, Jibril, itu kenapa perutnya sampai ke tanah, perutnya panjang sampai menyentuh tanah? Itu ketika di dunia suka mabuk-mabukan. Tutup Jibril, naik lagi langit ketiga, diperlihatkan ada sandalnya Bilal yang sudah sampai di surga. Sandalnya Bilal begitu luar biasa. Kenapa? Terompahnya dia gunakan untuk ke masjid atau musola. Jibril, itu terompah siapa? Itu terompahnya Bilal, sahabat engkau. Masya Allah, subhanallah. Naik langit keempat, diperlihatkan lagi ada seorang anak perempuan menangis dan dikucurkan air yang panas dan timah yang panas di atas kepalanya. Jibril, apa yang ia lakukan sehingga Allah menuangkan timah panas di kepalanya? Karena dia durhaka, karena dia ketika besar melawan orang tuanya, karena dia ketika besar melawan pasangannya. Na'udzubillah. Naik langit kelima, diperlihatkan sesuatu yang begitu luar biasa menakjubkan. Jibril, itu kenapa mereka meminta kembalikan ke dunia? Tuhan, Allah, balikan dan hidupkan aku ke dunia. Mereka ganteng, mereka cantik, mereka sedekah, mereka puasa. Lalu apa yang membuat mereka ingin kembali ke dunia dan mengulang perbuatan dan amal solehnya? Ternyata mereka tidak bisa menjaga lisannya, sering jelekin, ngomongin orang, bahkan mereka menggunjing keluarganya sendiri. Na'udzubillah. Naik langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nangis. Muhammad, aku sedih, aku iri dengan engkau. Umatmu semuanya bakalan masuk ke dalam surga, sedangkan umatku sendiri sedikit. Engkau sudah ditunggu-tunggu. Apa yang terjadi? Wahai Musa, janganlah bersedih. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad pertama kalinya diperlihatkan, Muhammad, ini adalah surga hamparan buat umatmu. Bahkan itu danau telaga Kausar buat umatmu. Yang mereka lisannya suka bersolawat. Coba saya mau tes anak-anak hebat. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Begitu luar biasa kalau lisan kita membasahi sholawat, Rasul balas 1. Kalau kita balasnya 10, Rasul balas lagi 100. Teman-teman, apa yang diperintahkan Allah? Malaikat Jibril aja, aku di sini Muhammad, engkau naik ke Rafrafil Akhdar, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Jalal-Jalaluh, zatnya Allah, cahaya yang begitu luar biasa. Malaikat Jibril gak sanggup, walaupun malaikat diciptakan dengan cahaya.
Naik. Nabi Muhammad dapat perintah 50 waktu. Teman-teman, sholat 50 waktu kuat nggak? Kuat nggak? Tidak. Turun ketemu dengan Nabi Musa. Muhammad, umatmu nggak bakalan kuat, minta diskon agar menjadi 5 waktu. Nih andai kata nih, kakek-kakek sholat kalau 50 waktu, kalian yang azan ya, Allahu Akbar, gitu bisa ya. Si kakek nih baru dia mau minum kopi, aku harus minum kopi dulu. Suara azan berkumandang, 1, 2, 3. Aduh, nggak jadi ngopi. Aku sholat dulu. Allahu Akbar. Begitu selesai dia salam 2 rakaat. Jangan azan dulu, aku mau ngopi dulu. Ya, azan lagi, sholat lagi. Allahu Akbar. Selesai dia salam lagi. Jangan azan, jangan azan. Aku mau minum kopi dulu. Azan lagi. Salat lagi. Allahu Akbar. Selesai dia salam lagi. Jangan azan. Kakek mau minum. Ya. Itu kakek udah gemeteran. Karena belum sempat ngopi udah kakinya gemeteran, teman-teman. Akhirnya dia sholat lagi. Itu kalau 50 waktu. Jangan aja, jangan hayya ala sholat, jangan. Kakek mau ngopi sebentar. Usolli pada maghrib. Allahu Akbar. Selesai 3 rakaat dia salam. Assalamualaikum. Jangan azan, kakek mau minum dulu. Baru selesai dia mau ngopi nggak sempat, si kakek malah dia sholat lagi. Akhirnya gemeteran. Jangan azan, kakek mau minum sebentar. Ya Allah, sholat itu kalau 50 waktu. Kita 5 waktu nggak boleh ketinggal. Kan ada lagunya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asyar di perjalanan, sholat maghrib kemacetan, sholat isya. Boleh dong, isya ketiduran boleh nggak? Ini sekali doang nggak sholat boleh kan? Tidak boleh, teman-teman. Ada pepatah mengatakan sholat itu bukan next time, sholat itu juga bukan sometime, tapi sholat adalah on time. Coba diulang, sholat adalah on, karena ajal anytime akan datang ke kita. Bahkan malaikat pencabut nyawa 70 kali mutarin rumah kita. Mana anak yang akan aku cabut? Sebelah sini. Ini dia. Malaikat ngeliatin mana anak yang soleh, mana anak yang salah karena meninggalkan sholat. Boleh Ustaz? Musiknya nomor berikutnya. Lompat aja. Lanjut. Oke, lanjut. Hafal nggak? Ayat Susanti. Uang dan ringgit. Anak ada jalan. Oh mari sayang, nenek jangan bintang. Oke, boleh next. Iya, akal semuanya. Berikutnya Ustaz. Lanjut.
Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad turun? Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa lalu ke Mekah. Ternyata ada umat yang bilang gini, aku tidak percaya engkau cerita semacam ini. Mana mungkin dalam sehari semalam engkau bisa sampai ke Masjidil Aqsa dan bahkan sampai ke langit 7. Orang yang nggak percaya, Nabi nggak marah. Tapi ada orang yang pertama kali beriman, Abu Bakar, dan mengatakan, saya percaya apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Bahkan sampai dikumpulkan di Jabal Qubais antara orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dengan orang yang kafir. Lalu orang-orang bingung, kenapa Abu Jahal dekat dengan Muhammad? Dan kita harus meyakini itu. Mereka turun dan mereka sebagian ada yang beriman, sebagian kafir. Karena tertutup keimanan mereka untuk mempercayai Isra dan Mi'raj. Lalu pesannya buat kita apa? Nih, ada anak namanya Soleh. Anak namanya siapa? Temennya Soleh namanya Madu. Siapa namanya? Si Soleh. Dia bilang gini, Ayah, memangnya kalau sebentar lagi Ramadan kita harus bergembira? iya, kita harus bergembira. Sebabnya kenapa? Sebab hadis Rasulullah, siapa orang yang datang bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan akan dihapus segala dosa-dosanya tahun lalu. Alhamdulillah. Siapa yang dosanya mau dihapus? Keren. Siapa yang dosa tahun lalunya mau dihapus lagi? Maka sambut Ramadan dengan sukacita, dengan gembira. Ayah, berarti aku harus puasa 30 hari. Iya, 30 hari. Sebentar atau lama? Sebentar. Teman-teman, di Indonesia berapa jam puasanya? Berapa? 14 jam. Tapi ada di negara lain sampai 16 jam. Bahkan 21 jam. Berarti kita masih untung nggak? Untung. Betul. Bahkan mereka mataharinya begitu terik. Di Indonesia masih dikasih hujan. Ini lagi. Berarti aku makan sahur akan menjadi pahala. Betul. Dijawab ya. Semuanya dapat pahala. Makan sahur dapat pahala. Bareng ya. Makan sahur, sholat subuh, murojaah, bantu ibu, ngepel rumah, sholat duha, sholat zuhur, bantu nenek, sedekah pagi, berburu takjil, menunggu buka. Keren banget. Semuanya pahalanya banyak. Ayah, kalau aku ngajinya nggak lancar, pahalanya berapa? Kalau ngaji nggak lancar pahalanya 2. Kalau lancar 10. 10 maksudnya 1 kali baca. Tidak, 1 hurufnya dikasih 10 paham. Mau nggak pahalanya banyak? Keren, coba diterusin kalimat atau surat yang Kak Adi baca. Yang laki-laki siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Keren banget. Maka setiap waktu tidak lepas dari ngaji dan baca Al-Qur'an. Ayah, memangnya setan di bulan suci Ramadan akan diikat? Iya, setan di bulan suci Ramadan tidak bisa ganggu manusia. Kalau gitu kita keluarin setannya dulu, boleh? Wah. Sebelum setannya dikeluarin, saya mau tanya dulu, mata untuk apa? Lihatlah untuk ibadah. Telinga untuk apa? Dengarlah untuk ibadah. Lisan untuk apa?
Bicaralah untuk ibadah. Kaki untuk apa? Jalanlah untuk ibadah. Ini dia nih. Kita keluarin. Nah. Kita panggil. Jawabannya setan yang kompak dari ujung kanan sampai ujung kiri. Siap ya? Yang tidak taat. Kurang kompak. Yang tidak taat. Yang menggoda iman. Yang berbuat jahat. Yang ninggalin sholat. Yang gak puasa. Itu dipanggil. Lihat ke depan. Pengen nggak kamu jadi anak-anak yang soleh? Enggak. Kayak mereka jadi anak yang pintar? Enggak. Anak yang selalu murojaah Al-Quran? Enggak. Lalu kamu mau jadi anak apa? Anak setan. Ya udah, anak setan, lihat ke depan. 1, 2, nggak usah ikut-ikutan. Lihat sendiri. 1, 2, 3. Itu ke atas. Lihatnya ke depan. 1, 2, 3. Itu ke samping. Depannya 1 lagi. 1, 2, 3. Itu ke bawah. Kalau nggak nurut begini nih, kelakuannya kayak setan. Nggak usah marah. Lihat yang benar ke depan. 1, 2, 3. Kelewatan. Nggak usah marah gitu. Itu adalah sifatku. Ya udah, lihat ke depan. Sifat yang suka marah-marah adalah sifatnya setan. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Kalau dia sudah lihat ke depan, kita suruh setannya untuk menyapa teman-teman semuanya. Lihatnya ke depan. Kita suruh menyapa 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kamu lihatnya ke depan. Oke. Lihat ke depan. Sapa teman-temannya. Anak soleh sekarang. Masa tahun depan. Ulang. 1, 2, 3. Semuanya. Ya semuanya. Coba bilang. Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh.